Di pagi hari ini, sambil pula saya eh, mengurus kegiatan keseharian saya seperti juga bangun pagi, sambil pula saya mengalami gangguan supernatural ini masih terus berlangsung dan nyatakan kali ini keterkaitan kepada perempuan masih menyangkut tentang hak asasi manusia yang bersegmen tentang perempuan. Sejak dari semalam katanya saya ini sebenarnya dipersalahkan menyatakan diri atas nama Amerika Indonesia, Indonesia Amerika. Katanya menyatakan bahwasanya kalangan perempuan tidak menerima tentang pernyataan itu dan definitif sudah dibuktikan mereka keterkaitan status ketersangkaan ataupun pelaku bullying sekaligus juga manipulasi perkara nama Irwan Cornel dalam tahun-tahun berlalu ini. Konfirmasinya nyatakan atas nama kepolisian juga dari tim kesatuan anti bandit yang mentoleransi internet 666 dalam kondisi ini dengan konferensi ataupun pelaporannya. Diinginkan kepada saya untuk mentafsirkan maksud dari kegiatan para perempuan-perempuan ini, karena konteksnya menyatakan mereka ini sebenarnya perlu untuk ditafsirkan maksud dan tabiat mereka ini, dan diinformasikan juga keterkaitan mereka ini sebagai kalangan dari para pelaku ataupun tersangka juga yang tidak diketahui oleh nama Irwan Cornel. Mereka ini termasuk tentang kegiatan-kegiatan pelacuran tersebut secara terselubung ataupun berkonspirasi di dalam sosial, dalam pertemanan, sama saja mempersalahkan nama Irwan Cornel. Sejak dari kemarin sudah berteriak-teriak di telinga, yang termasuk juga tentang Irwan Cornel berbahasa Inggris katanya mereka persoalkan sekali, dan menyangkut mereka kepada perkara hak asasi perempuan. Saya pada momen pagi ini baru saja menyelesaikan kegiatan keseharian saya, yang mana saya juga bertikai di antara komplotan-komplotan kecil di lingkungan saya ini, seperti juga kalangan family orang tua kandung saya. Kurang tahu saya bagaimana urusannya, sebelah kiri tetangga, sebelah kanan tetangga, semuanya tidak ada mempercakapkan tentang supernatural, kurang lebih demikian. Sembari saya mengalami konteks seperti ini, demikian yang saya maksudkan. Sembari juga saya mengalami konteks supernatural seperti ini, dan saya diinginkan untuk mengusahakan konferensinya dengan internet saya, yang mana saya juga merasa ambigu sekalian juga, karena untuk percakapan kesehariannya mereka ini sungguhnya manipulasi juga. Demikian harus dicocokkan urusannya. Perkara ini maksud saya. Kita konferensi ini semua ketika dalam keseharian mereka semua berkonspirasi, percakapan kurang nyambung tentang perkara supernatural ini. Namun saya yakini dalam pengamatan keseharian saya, sungguhnya mereka ini terlibat, mereka ini dalam konteks body supernatural ini ataupun messengingan serupa punya puppet, serupa seperti permainan jawen ataupun jelangkung begitu. Terhubung mereka ini. Namun di saat sekarang ini saya diinginkan untuk mengkonferensikan, namun pun juga sambil berlalu keseharian ini di antara mereka. Percakapannya suka tidak bertanggung jawab dan terlebih juga menyangkut tentang keuangan saya. Diinformasikan kepada saya bahwasanya terkaitan ketersangka atau pelaku ini yang turun-turunan dia sampai kepada perempuan-perempuan tadi juga menyangkut kepada keuangan saya. Kontennya menyatakan bahwa saya ini sejujurnya dilarang untuk mengusahakan perkara sabotase usaha tambal ban perbengkelan saya, sekaligus juga tentang perkara yang saya masukkan ini semuanya akan menjurus kepada keuangan terhadap diri saya. Kontennya menyatakan persoalan itu dari kalangan perempuan. Nah, demikianlah pada momen pagi hari ini dinyatakan pula bahwasanya mereka perempuan-perempuan ini
Sesungguhnya sudah lama berkoneksi Amerika. Suaminya juga orang Amerika, kontaknya menyatakan, cuma wajahnya mirip kayak orang Batak, kontaknya menyatakan demikian. Masuk mereka itu bidang usaha tambal ban, perbengkelan, termasuk juga mereka bagian guni butut. Iya, sungguh aneh-aneh sekali. Dan juga keterkaitan mereka kepada dunia pelacuran ataupun sekalian kepada Bigo Online, mana konten menyatakan bahwasanya mereka lebih condong memilih untuk tidak memposisikan nama Irwan Cornel sebagai Amerika di Indonesia ini, yang mana mereka mengakui diri mereka lah sebenarnya yang berstatus sebagai Amerika di Indonesia ini. Amerika Indonesia mereka, mana Irwan Cornel ini bukan Amerika Indonesia. Konten menyatakan orang demikian, mana saya diinginkan untuk mempelaporkannya, yang mana dalam asumsi saya pada momen sementara ini sepertinya serupa seperti pembalikan penjelasan tentang hak asasi manusia yang memfrontirkan perempuan sebagai relawannya untuk memberangus Indonesia, mengiluminasi negara Indonesia ini, eksistensi kedaulatan Indonesia ini dengan maksud hak asasi manusia mereka ini. Kalau menurut asumsi saya dalam saran momen konteks berlangsung ini dinyatakan saya perlu untuk mentafsirkannya. Saya rasa kurang lebih demikian. Mereka ini sebenarnya menyangkut tentang perjuangan hak-hak asasi manusia yang salah satu segmennya tentang perempuan. Namun mereka balikkan dalam kedudukan penjelasannya di hadapan hukum. Yang mana konteks menyatakan bahwasanya mereka ini sesungguhnya kalangan dunia kejahatan, namun terselubung, termanipulasi di antara pertemanan. Termasuk mereka ini pelacuran, penikaman pun termasuk mereka ini, pengemplangan urusan usaha pun termasuk. Mempergunjingkan nama Irwan Cornel secara terbalik dari internet dan pembuktian perkaranya juga termasuk mereka ini. Tidak bertanggung jawab untuk urusan keuangan, termasuk juga mereka ini. Konteksnya menyatakan mereka sepertinya mempersalahkan tentang kedudukan ataupun persamaan antara lelaki dan perempuan. Perempuan dan lelaki sama haknya. Ini bukan serupa seperti kejahatan dalam rumah tangga katanya, yang mana nama Irwan Cornel itu bukanlah suami mereka. Kurang lebih demikianlah saya mau rangkumkan percakapan berlangsung tersebut. Dalam asumsi ataupun pentafsiran saya kalau begitu, mereka ini sebenarnya serupa seperti kalangan residivis ya, kalangan dunia kejahatan. Kalau saya tafsirkan demikian saja. Sebab sesungguhnya perkara ini sudah jelas saya ini yang mengalami intimidasi, mengalami ancaman, yang mana pada momen pagi ini saya menunjukkan sekali konteksnya menyatakan orang-orang ini sesungguhnya perempuan. Mereka ini perempuan mereka ini, yang mana mereka ini dibackingi oleh kalangannya. Dengan demikian juga mereka menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel ini definitif perlu dianulir tentang pernyataannya sebagai Amerika Indonesia. Konteksnya menyatakan bukanlah perjuang hak-hak perempuan nama Irwan Cornel ini, yang menyangkut juga tentang internet global tersebut. Mereka menyanggahi ataupun merasa keberatan sekali tentang nama Irwan Cornel, ataupun juga menyangkut pengurusan perkara melalui internet 666 ICDM. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya mereka sesungguhnya sudah pernah main-main di Australia, sesungguhnya mereka juga sudah pernah main-main di Amerika. Langsung mereka ini katanya, yang mana mereka sesungguhnya juga punya keuangan yang menyangkut juga usaha tambal ban ataupun perbengkelan seperti yang dituntut oleh nama Irwan Cornel. Klaim tuntutan tersabotase usaha tambal ban ataupun perbengkelannya. Dan juga menyangkut tentang Bigo Online, konteksnya menyatakan perlu juga untuk dikonfirmasi tentang keberatan mereka ini karena keterkaitan Bigo Online, Bigo Live katanya. Ini kalangan pelacur dari sosial media tersebut, yang termasuk juga mereka ini Facebooker, Instagram ataupun Telegram istilahnya, ataupun juga termasuk YouTuber, pemain-pemain halilintar ataupun petir guntur tersebut. Konteksnya menyatakan termasuk itu yang bersangkutan tersebut, kalangan-kalangannya itu konteksnya menyatakan demikian. Dan juga terkaitan kepada kalangan dunia kejahatan yang mana tidak disangkakan oleh nama Irwan Cornel. Mereka ini juga
terkait kepada orang-orang dunia kejahatan, serta tidak lupa juga menyangkut katanya terhadap komunitas vape, komunitas rokok vape katanya, menyangkut juga mereka ini ketersangkaan tentang perempuan ini. Sangat penting untuk dikonferensikan, dipelaporkan internet di hadapan hukum oleh nama Irwan Cornel karena keterkaitan perhitungan ganti kerugian keuangan nama Irwan Cornel seperti yang dimaksudkannya, menyatakan diri menuntut ganti keuangan terkait pembuktian perkara supernatural pasal santet pidana yang menyangkut pada urusan ataupun perkara-perkara yang bersegmen-segmen, yang termasuk juga tentang perempuan ini katanya, menyangkut juga itu salah satunya serupa seperti usaha tambal ban perbengkelan nama Irwan Cornel. Salah satu pointernya adalah termasuk menyangkut kalangan perempuan ini, dan juga menyangkut tentang komunitasnya lah. Mereka ini sebenarnya kan adalah pelaku konten yang menyatakan nanti akan dievaluasi kembali oleh Kepolisian Indonesia karena juga menyangkut kemana mau dibuat ganti keuangan nama Irwan Cornel ini, penuntutan nama Irwan Cornel, ganti rugi katanya atas nama Irwan Cornel ini. Nah, momen perkara konteks body supernatural ini pun sangat jelas sekali ya, bahwasanya mereka ini adalah ketersangkaan ataupun komplotan sepertinya yang tidak mentaati hukum. Dalam cerca maki mereka, konteks supernatural mereka kepada saya itu seperti mereka ini tidak mengenali ataupun tidak akrab, tidak suka dengan percakapan-percakapan yang sistematis hukum, sistem hukum, beralur hukum, menuntut perkara. Kurang lebih demikian katanya, bahwasanya mereka ini juga termasuk itu kriteria begitu. Tidak suka mereka berurusan serupa seperti hukum. Dan keterkaitan pula mereka menyatakan perlu untuk dikonfirmasi juga seperti akrab mereka ini dengan kalangan non pribumi. Apakah mereka ini menyangkut pelacuran ataupun pernikahan kontrak, kawin kontrak. Konteksnya terhubung di antara para alibi katanya atas nama kepolisian juga perlu untuk diinformasi. Mereka ini termasuk orang-orang kulit putih mereka ini. Apakah mereka ini mengaku berasal dari suku Karo, suku Batak, ataupun suku Nias, tapi kentara sekali. Mereka ini juga termasuk punya physically seperti orang-orang non pribumi, orang kulit putih ataupun orang Cina ataupun separuh India. Orangnya mirip kayak orang Keling lah, tapi bukan orang Keling. Ya seperti orang Karo gitulah, orang Indonesia. Ada juga yang hitam-hitam kayak orang Keling. Iya. Ya, termasuklah seperti itu. Konfirmasinya secara momen ini nyatakan perlu untuk disampaikan termasuk dari nama Irwan Cornel dalam merangkumkannya. Ya, demikian terlebih dahulu yang mana keterkaitan tentang internet 1666 dalam kondisi Discovery ini ya dinyatakan memiliki perhatian dari kalangan demokrasi seperti juga gerakan mahasiswa ataupun juga politik nasional Indonesia. Namun secara bersamaan perlu untuk di counter, konteksnya menyatakan atas nama TKAP ataupun kepolisian juga, karena alasan mereka itu juga termasuk pelaku, termasuk jaringan para pelaku ataupun perempuan tersebut. Yang mana mereka sebenarnya menyilapkan ataupun silap kita siapa sebenarnya yang berhubungan ini. Sedangkan mereka itu bukan politisi ataupun juga bukan mereka itu dari kalangan perempuan. Satu komplotan itu sebenarnya berjaringan. Ketika menyatakan ya sembari juga lah kita menyatakannya ataupun mengungkapkannya di dalam momen perkara ini. Ya demikianlah konteks ini sepertinya saling memburu ya.
satu momen juga dinyatakan diperhatikan dan kontennya seperti kejar-kejaran memang. Visual jelas sekali ya di sini, termasuk juga audionya jelas ya. Saya sudah soundernalin di sini kalau istilah metal fest-nya ya kan. Metal Underground Festivalnya itu ya. Soundernalin namanya. Suara yang berdegup kencang sampai ke hati, sampai ke jantung kan, seperti suara di dalam diskotik. Kalau suara di dalam diskotik kan kalau kita dengar gitu, itu jantung kita pun berdegup kencang itu. Bum 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 bum. Itulah yang namanya soundernalin. That soundernalin. Ya baiklah, pada momen kecepit ini konteknya saling bertanya juga, saling meloncat-loncat percakapannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya, karena juga mentoleransi saya dalam pengungkapan penuntutan perkara saya di hadapan hukum melalui metode sosial media, yang dalam hal ini sosial media tersebut adalah internet ya, lain daripada koran ataupun majalah ataupun radio ataupun televisi. Dengan momentum juga memang booming ya internet, Android di masa kini sejak zaman warnet. Sebenarnya saya sudah mengusahakan pernyataan-pernyataan hukum saya melalui internet tersebut. Ya, katanya saya dikategorikan sebagai pertemanan dari kepolisian ataupun politisi lah sebenarnya, katanya bukan polisi tapi yang satu lagi politisi gitu katanya begitu. Politisi nasional Indonesia, politisi muda dengan kerentanan perkara yang diungkapkan ya. Bela demikian, terlebih dahulu yang utamanya saya menantikan urusan keuangan saya ya, keterkaitan pun dia project seperti yang diungkapkan melalui internet saya ya, itu tetap juga sebenarnya penyederhanaan ataupun mengefisiensikan tuntutan keuangan saya, karena dinyatakan itu sebenarnya keterkaitan juga kepada efisiensi supaya kita jangan terlalu terbeban sekali ataupun terbeban begitulah urusan ganti keuangan dari Aceh sampai Papua itu konteksnya dari sejak awal kurang lebih demikian. Bagaimana itu akan dikumpulkan ataupun dikonfirmasi ya, kita akan menggunakan aparat-aparat daerah. KTM menyatakan demikianlah sebenarnya maksud efisiensi kepada wujud BRI 666. Dia bentuk project itu BRI 666 sehingga bisa dipahami dia dan merupakan dispensasi kepada nama Irwan Cornel. Penyelenggaraan ataupun operasionalnya dari Aceh sampai ke Papua sampai Filipina pun BRI kita itu ada, termasuk juga Malaysia, Singapura sampai seluruh dunia inilah, sehingga pengurusan perkaranya bisa win-win solution ataupun efisien dalam penjelasannya. Konten menyatakan ya, bagaimana kalau kita kutip langsung aja, mana uang ganti kerugian Irwan Cornel ini, kalian ini di Aceh pun kalian main, kita mau jalan terus sampai ke Padang, kita mau minta uang kutip semua ya, nggak mungkin begitu kan. Masa kita omongin orang perorangan. Demikianlah kurang lebih, dan juga penjelasan lebih lengkapnya yang mana sudah dinegosiasikan juga kepada saya. Wujudnya itu bolehkah dalam bentuk proyek seperti itu, yang mana proyek itu akan berlangsung dari Aceh sampai Papua nanti, bahkan seluruh dunia. Demikian nanti keuangan Irwan Cornel itu akan direalisasikan, tidak dikutip langsung, tidak didatangi langsung, karena itu tidak masuk akal katanya. Bagaimana kita akan menjalani daerah demi daerah dari Aceh sampai Papua, kita akan tur
minta uang Iwan Kornel. Mana uang Iwan Kornel? Kalian ini dari Padang pun kalian ganggu minta uang Iwan Kornel. Mana mungkin begitu. Konteknya menyatakan demikianlah sebenarnya. Nah, dia dialihkan, ditransformasikan ke dalam wujud proyek. Ya, proyek bersama Bapak Adibana Merdeka, orang tua kandung nama Irwan Kornel. Sama juga konteknya menyatakan demikianlah, perlu untuk diulang kembali penjelasannya. BRI 666 dengan blueprint ataupun juga penjelasannya dinyatakan sudah dimiliki sungguhnya oleh pemerintah, termasuk juga kalangan Bapak Adi Bana Merdeka. Untuk juga keterkaitan pengurusan pengangkatan monumental nasional Indonesia, Bapak Adi Bana Ginting, Adi Bana Tempur, dan juga ibu kandung saya, Ibu Sulatina Purba ataupun Anastasia, kontak menyatakan Anastasia katanya namanya. Iya. Oh, saya juga dinyatakan sungguhnya sudah sah saya sebenarnya, diketahui oleh peradilan, diketahui ataupun di hadapan peradilan lah, aparat hukum lah, kira-kira begitu. Sudah sah lah sebenarnya nama Irwan Kornel. Konteknya menyatakan itu satu poin yang perlu disampaikan, dikonferensikan oleh nama Irwan Kornel. Bila memang nama Irwan Kornel serius, karena momen ini juga sudah definitif menjadi perhatian karena kejadian bullying ataupun caci maki satu sama lain, ataupun juga konfirmasi internet nama Irwan Kornel sama saja katanya. Sudah diperhatikan dan sudah berkedudukan di hadapan peradilan sebenarnya, di hadapan aparat hukum. Terima kasih banyak untuk pemberitahuannya ya dari saya sendiri yang berperkara kena bullying, bersindikat, berkomplotan di antara sosial, ganti-gantian dan memanfaatkan keadaan zona kegiatan mereka ini, karena supernatural wujudnya. Kita ini kan pengalaman kontak body supernatural. Nah, hal tersebut dimanfaatkan oleh mereka serupa seperti nggak mungkin ketahuan, nggak mungkin kelihatan, apa mungkin pasti, kurang lebih demikian. Iya, sini sering juga lewat pesawat tempur. Kalau pagi-pagi lewat lagi pesawat tempur. Iya, salah-salah bom juga bisa jatuh sini. Baiklah, demikianlah terlebih dahulu karena sudah banyak pesawat tempur lewat-lewat ya. Iya, saya ini juga dekat ini ke Lanut sebenarnya, landasan angkatan udara yang dekat apa namanya, Pajak Usuk, bukan Pajak Usuk, itu SMA Angkasa, SMA Negeri 2 itu. Iya, Polonia, namanya Polonia, ya, Bandar Udara Polonia, itu kan Lanut itu. Ya, kalau dari sini terus saja ke sana, kalau naik angkot mereka tuntut sekitar 5.000 ke 6.000 lah. Ya bahaya juga angkot sekarang ini, 5.000 dongkot. Nah, kira-kira gitu. Dekat ini sebenarnya, makanya lewat pesawat tempur. Baiklah, sampai jumpa ya. Nanti kita akan teruskan. Pokoknya saya nuntut lah ini di hadapan hukum tentang urusan ini, keuangan saya sejak 2008 sampai 2025 ini. Udah ikut nama ya, saya tempeli semua di internet itu, sampai logo-logo Metro TV, TV, broadcasting televisi nasional itu kan. Ya, udah saya akui bahwa saya ini memang berperkara status korban disengajakan, dimanfaatkan oleh para pelaku supernatural. Saya menyatakan demikian. Oh, katanya ini menyangkut dunia porno ini. Ya, oh, film-film porno independen itu. Oh, jangan dulu. Oke. Oh, baiklah. Kalau gitu, sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati. Om Swastiastu, Bodhi Satya. Oh, dan masih ada yang
Pada momen jedanya saya juga mengalami kontak body dan teriakan-teriakan yang sepertinya berdelegasi satu sama lain antara kalangan perempuan tadi dan termasuk juga kalangan non pribumi, yang mana saya dinyatakan menyala sesungguhnya karena mengusahakan Indonesia dalam perkara yang saya maksudkan menyangkut secara spesifik tentang diri saya juga. Kontennya menyatakan tidak ada sesungguhnya keuangan ataupun penuntutan hukum oleh nama Irwan Cornell yang dikonfirmasi atas nama Amerika Serikat, dengan termasuk juga mempersalahkan tentang membackup ataupun mengusahakan perkara melalui internet masa kini, menyalahi maksud dan niat dari Amerika Serikat tentang internet sesungguhnya. Konteksnya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell tersebut tidaklah tepat untuk mengurus perkara dengan menggunakan media internet masa kini. Dan termasuk juga menyatakan teriakan-teriakan tersebut atas nama Mark Zuckerberg ataupun dari Facebook katanya, dan termasuk juga dari YouTube ataupun juga yang lainnya. Konfirmasinya saya terima pada momen menit-menit belakangan ini, di mana saya merangkumkannya dalam satu konferensi video saja, di mana perkara ini berlangsung seperti berjeda dia, namun terindikasi sekali merupakan konspirasi yang diperencanakan dan saling berdelegasi konteksnya satu sama lain terhadap Amerika. Konteksnya sepertinya menyangkut kesimpang siuran untuk urusan tentang ketersangkaan ataupun memanipulasi perkara saya ini. Definitif saya mengindikasikan ini merupakan satu konspirasi ataupun manipulasi, yang mana sesungguhnya saya ini sudah sah di hadapan hukum sebenarnya, namun dinyatakan bahwasanya perkara ini dipersalahkan oleh pihak-pihak yang berkontroversi ataupun saling tidak sesuai dengan konfirmasi konferensi yang saya selenggarakan. Pada momen menit sebelumnya saya menyatakan bahwasanya perkara ini juga didukung oleh Amerika Serikat yang keterkaitan juga tentang Indonesia Amerika. Namun pada menit belakangan ini dinyatakan bahwasanya saya ini sebenarnya dipersalahkan oleh Amerika Serikat ataupun juga kalangannya di domestik Indonesia, yang tidak tepat sekali sesungguhnya berhubungan katanya atau berurusan dengan nama Irwan Cornell, dan serta merta juga pengakuan bahwasanya pihak dari kalangan Amerika Serikat tersebut secara pokok baik Asia maupun Australia ataupun juga kelompoknya underground metal ataupun kalangan perempuan di dalam negeri Indonesia ini sungguhnya menyangkut tentang perkara nama Irwan Cornell dan segmen-segmennya itu bernaung pertanggungjawabannya kepada Amerika Serikat ataupun juga kalangan kulit putih, namun tidak ingin dipertanggungjawabkan karena maksud menyepelekan ataupun mempersalahkan perkara yang dimaksudkan yang dituntut oleh nama Irwan Cornell sama sekali tidak ada ataupun mengada-ngada belaka. Demikian saya konfirmasi kembali pada momen menit belakangan ini, mana saya meragukan sungguhnya perkara saya ini adalah suatu konspirasi terhadap anti Indonesia yang bermuara kepada orang tua kandung saya secara rasional, penjelasan kronologi ataupun riwayat perkara. Demikian tidak masuk akalnya, sangat tidak bisa diterima penjelasannya keterkaitan mempersalahkan saya dalam momen yang sudah terbuktikan ini. Namun secara sepihak saya memahami perkara ini, saya yakini keterkaitan kepada anti Indonesia ataupun juga menyangkut fanatisme Amerika yang kebablasan mempersalahkan saya sebagai pihak yang mapan dalam penuntutan perkara, yang mampu mengurus perkara ini secara metode yang saya upayakan seperti internet ataupun juga beralibi bersama kepolisian dan pihak-pihak yang berkomitmen.
Saya yakini keterkaitan satu sama lain secara penjelasan saya ini, yang mana menyangkut mereka ini mengaku atas nama kalangan orang Cina ataupun juga bidang usaha ekonomi yang disenter, yang disatroni oleh internet 666 kode discovery meaning sesuai dengan klaim perkaranya, tersabotasi usaha tambal ban atau perbengkelannya, atau juga menyangkut Goni Butut, ataupun menyangkut juga produk-produk Unilever, ataupun juga menyangkut tentang merek-merek rokok murah yang baru-baru tersebut, dan juga keterkaitan gigi online ataupun perempuan-perempuan bugil dari Indonesia yang menyaingi perempuan-perempuan Jepang yang juga bugil-bugil ria, termasuk juga perempuan Thailand, perempuan Singapura, perempuan Bangkok. Demikianlah saya yakini secara kedudukan, ketersangkaan ataupun pelaku yang merumitkan tersebut. Namun saya tetap bersikeras kepada ketersangkaan ataupun pelaku utamanya sungguhnya dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dari kalangan ras pribumi Indonesia, kalangan etnik maksud saya, seperti juga orang-orang Medan tersebut sejak tahun 2008 kemarin. Konfirmasi ini sungguhnya sudah saya paparkan pada konferensi-konferensi saya yang sebelumnya, yang mana keterkaitan sungguhnya ini juga momen saya itu terangkat secara segmen perkara selaku tokoh mahasiswa di tahun-tahun perkuliahan saya dari Universitas Sumatera Utara, dengan kelanjutan juga kepada politik nasional Indonesia yang saya yakin juga dimanfaatkan namun tidak sukses urusannya oleh kalangan non-pribumi tersebut, karena juga menyangkut status saya sebagai anak kandung dari Jenderal Adibana Merdeka dan Jenderal Industri Latina, yang menyangkut juga kepada Insinyur Soekarno dan tetek bengek lainnya lah kepada mereka. Secara spesifik saya ini dipersalahkan ataupun dipropaganda dengan metode kontak body supernatural ini. Namun saya yakini saya sudah sesuai di hadapan hukum secara nasional, domestik, karena memang menurut literatur keilmuan hukum bahwa ketentuan hukum yang berlaku tertinggi di dalam sosial adalah hukum nasional, hukum domestik, bukanlah hukum internasional ataupun juga negara-negara yang merasa superior seperti Amerika Serikat ataupun Soviet ataupun juga Rusia. Saya yakini saya sudah sesuai dengan ketentuan hukum domestik ya, menuntut perkara saya dengan pembuktian yang juga beralibi, dengan juga segmen perkaranya memang menyangkut tentang kekhususan pasal santet, kekhususan pasal hipnotis, pasal tentang perdukunan yang ambigu secara pembuktian acara peradilannya. Kita di dalam praktek ini sesungguhnya demikianlah saya yakin saya juga sudah diakui sesuai dan dibuktikan. Memang konfirmasinya menyatakan bahwasanya juga sejak tahun 2008 juga keterkaitan kepada Facebook. Sungguhnya pada awal mulanya menyangkut diri saya, nama Irwan Cornel, keterkaitan kepada perkara yang saya rintis dan sekaligus juga keterkaitan kepada kekerabatan ataupun family dari Bapak Adi Bana sebagai programmer dari aplikasi Facebook tersebut sejak dari Blogspot, lalu kemudian Friendster dan juga Yahoo Mail. Nah, pada momen tahun ini disanggah, dibantah bahwa saya ini menyalah menggunakan sosial media internet untuk mengurus eksistensi perkara supernatural seperti yang saya maksudkan. Saya yakini itu pun juga tidak benar ya, tidak cocok ya, sebab saya ini sebenarnya mengupayakan suatu perkara. Demikian sungguhnya saya memiliki toleransi ataupun dispensasi, karena pun juga keterkaitan status ketersangkaan ataupun pelaku tersebut yang menyangkut juga kalangan Facebook ini atau juga kalangan YouTube dalam momen pernyataan-pernyataan mereka yang beralibi orang-orang lokal juga seperti fanatik kepada sosial media tersebut di dalam negeri. Karena konfirmasinya menyatakan saling silang status ketersangkaannya atas nama kalangan pribumi, etnik Karo ataupun etnik Batak dan Jawa serta Nia tersebut terhadap kalangan non pribumi yang dimaksudkan kepada kulit putih ataupun orang bule ini.
atas nama Don Bosco katanya, atas nama Don Bosco, ataupun juga termasuk atas nama Universitas Sumatera Utara, sama saja. Ada juga orang non pribuminya di sana, diberi rektor usunya katanya. Sangat bingung sekali. Ayo keterkaitan kalangan bidang usaha perbengkelan ataupun distributor ataupun pabrikannya, sekalian juga bidang gudang botutnya, ataupun juga termasuk kalangan universitas-universitas swasta seperti Universitas HKBP Nomensen, Universitas Trisakti pun katanya termasuk itu, masuk juga Universitas Atmajaya, serta termasuk yang lainnya pengusaha Unilever, termasuk juga Bapak Adi Bana Merdeka katanya sebagai kalangan pertemanan mereka yang menyanggahi otoritas Bank Indonesia terhadap non pribumi. Sejak tahun-tahun perjuangan pasca G30 PKI, konteksnya menyatakan hingga tahun milenium ini Bapak Adi Bana Merdeka sungguhnya termasuk kalangan pertemanan non pribumi tersebut terhadap Bank Indonesia ataupun juga BRI yang menyanggahi otoritas kepemilikan non pribumi, konteks menyatakan kalangan mereka ini yang menggantikan Adi Bana ya, dan Ibu Sulatina juga ya. Informasinya menyatakan mereka ini saling kenal, sungguhnya kenal mereka ini kepada Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina. Namun seperti disimpang siurkan hingga tahun perkara internet 666 ke Discovery ini atau sejak 2025 ini pun sama saja sudah dibuktikan atas nama alibi-alibi terkait orang-orang ini punya riwayat pertemanan dengan Bapak Adi Bana dan juga Ibu Sulatina, yang mana keterkaitan mereka kepada Bank Rakyat Indonesia atau juga termasuk kepada Bank Indonesia. Mereka menyatakan siapa sebenarnya yang punya otoritas keuangan mata uang rupiah ataupun menyangkut tentang Bank Indonesia. Mereka terhubung menyatakan bahwasanya tanda tangan Bapak Adi Bana itu sebenarnya, namun tersimpang siur sebagai kepemilikan otoritas atas nama non pribumi yang menyangkut juga kalangan orang Jawa ataupun Pulau Jawa terhadap nama-nama tertentu seperti Bu Megawati Soekarno Putri ataupun yang lainnya. Namun demikianlah sekarang perkara ini mengarah menjurus kepada tokoh mahasiswa terkenal se-Indonesia nama Irwan Cornel dengan internet 666 Irwan Cornel Discovery ininya. Sudah diketahuan menyangkut perihal ketahuan berstatus anak kandung dari Bapak Revolusioner Insinyur Soekarno, Bapak Jenderal Bapak Jenderal Ibu Sulatina, Bapak Adi Bana Ginting, Bapak Adi Bana Merdeka. Bukan Ibu Sulatina, iya termasuk juga Ibu Sulatina. Demikianlah kurang lebih pada momen konferensi ini. Saya usahakan secara progresif ya dalam pengingatan intelektual saya. Saya sebenarnya tersinggung juga ya karena keterkaitan pembuktian perkara ini sungguhnya seperti berat sekali untuk ganti keuangan ya, masalah keuangan ini sepertinya, yang mana sungguhnya pada momen perkara ini saya ini sebenarnya tahu para pelaku ataupun sindikat komplotan tersebut juga sebenarnya pembobol keuangan sosial terkait bidang usaha ataupun juga menyangkut proposal ataupun keterkaitan juga Bigo Live tersebut pun kalau secara spesifik juga menyangkut mencondong kepada sosial media cewek-cewek cantik bugil dan privat itu kan itu juga pembobol keuangan itu sebenarnya. Namun kenapa saya ini diberatkan sekali soal keuangan tersebut? Saya yakini kurang lebih menyangkut itu terhadap manipulasi urusan kenegaraan Indonesia yang membabi buta seakan merumitkan persoalan karena juga bernaung terhadap Bapak Adi Bana dipertentangkan oleh kalangan non pribumi. Saya yakini seperti itu. Demikian mereka ini sungguhnya menyangkut kepada para pengguna internet masa kini seperti juga Facebooker atau juga sosial media baru yang mencondong kepada fundamental postmodern ataupun metropolis masa kini seperti generasi Z itu ataupun generasi milenial ataupun generasi vape ziarah itu
Ya kan saya berkeluarga atau berkerabat berkelanjutan kronologi ataupun kronik historikalnya kepada Opung Adibana. Opungnya itu bapak saya, itu yakin saya secara kurang ajar saya membongkar isi hati ini. Yakin saya bapak saya itu opung orang itu yang mana dipersalahkan saya secara membingungkan urusannya kenapa dan mengapa saya kurang lebih diberatkan begini. Ya, demikianlah terlebih dahulu karena juga konteksnya terhubung menyatakan ini sudah reda, ini sudah berhenti dan kita akan mengupayakan kembali lagi nanti. Hari Kepolisian Indonesia ya. Oh baiklah, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tuhan Yesus memberkati dan Bodhisattva. Om Swastiastu. Saya juga mendapatkan konfirmasi tentang keluarga alien internasional. Definitif sesungguhnya tetap appointment tentang 666 di dunia internasional milenium. Dengan kata lain, perkara saya masih diakui dan juga menjadi percakapan secara internasional. Dan demikianlah saya kebingungan sebenarnya tentang konfirmasinya ini. Sampai jumpa.